Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali di acara doa pagi pada hari ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu mempersiapkan hati, mari kita mencari wajah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Kami siap untuk mencari wajah-Mu Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, bahwa hidup kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara dengan pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu, Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari menyembah. Oh, nama-nama Yesus. Kami percaya kepadamu, Allah yang besar bersama dengan kami. Oh, kami bawa seluruh hidup kami pagi hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Oh, Kaulah Tuhan dan Raja kami. Oh, Kau yang bertata. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, amin, yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Dengan iman percaya, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
sembah Engkau Tuhan di atas segala sesuatu. Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bergantung Tuhan. Dan biarlah namamu ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, Engkau taburi kami dengan benih firman-Mu, untuk kami boleh mendapatkan tuntunan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan dan mengajarkan supaya para muridnya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Jemu itu artinya bosan. Ya. Jadi kalau kita sudah jemu berdoa, itu berarti kita sudah tidak lagi berdoa. Nah, Tuhan menegaskan kepada kita, kita tidak boleh begitu. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, perintah dari Tuhan Yesus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu ini, menurut saya ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena Tuhan selalu ingin menyatakan diri bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Kenapa? Karena doa itu membuat ruang untuk Tuhan bekerja. Jadi Tuhan tuh ingin selalu datang dan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena dia ingin menjalin hubungan yang hidup, yang layaknya seperti anak dengan bapa, yaitu saling mengasihi. Sebab doa itu akan membawa keintiman antara kita dengan Tuhan. Saudara sekalian, selain itu yang ketiga adalah, ini berhubungan dengan cara Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Ketika saya merenungkan tentang hal ini dalam salah satu saat teduh saya pribadi, Tuhan seperti menunjukkan kepada saya dengan 2 kata. Cara Tuhan bekerja menggenapi, cara Tuhan bekerja menjawab doa-doa dari anak-anaknya itu dapat disimpulkan dengan 2 kata. Genap dan menggenapi. Genap dan menggenapi. Genap itu maksudnya apa? Genap itu maksudnya begini. Setiap orang itu sama Tuhan itu dikasih ukuran dalam doa-doanya. Ya, dikasih ukuran dalam doa-doanya. Dan ketika kita berdoa itu seperti mengisi ukuran tersebut. Sampai pada waktu ukuran tersebut sudah dipenuhi, maka Tuhan akan menggenapi. Yaitu menjawab doa-doa dari anak-anaknya. Saya sedikit memberikan ilustrasi. Kira-kira semacam ini. Ya, misalnya saudara dan saya mendapatkan
ukuran doa dari Tuhan, ada wadahnya, ya. Kemudian dari waktu ke waktu ketika kita berdoa, maka doa kita itu seperti mengisi cawan tersebut atau mengisi wadah tersebut. Semakin banyak berdoa, semakin banyak isiannya. Terus sampai ketika ini isiannya penuh atau genap, maka Tuhan akan menggenapi doa yang sudah ditampung di dalam wadah ini. Semacam ini, ya. Nah, apa yang saya katakan ini berdasarkan yang dikatakan oleh Alkitab sendiri, yang diwahyukan oleh Alkitab sendiri tentang cara Tuhan menjawab doa. Contohnya misalnya, kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi doa orang-orang kudus itu ditampung di satu tempat yang disebut cawan dari emas. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Wahyu itu adalah pewahyuan Tuhan kepada Rasul Yohanes tentang surga, apa yang terjadi di surga dan apa yang akan terjadi dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, dalam penglihatan itu Tuhan membukakan pengertian juga, membukakan pewahyuan apa yang terjadi dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang kudusnya. Ternyata itu ditampung di satu cawan emas. Waktu saya membaca ayat ini, saya tiba-tiba merasa yakin tidak ada satu pun doa yang tidak dihargai oleh Tuhan. Semuanya ditampung. Doa itu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Kemudian ayat yang berikutnya, Wahyu pasal 8, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan begini, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Pedupaan yang berisi kemenyan dan doa orang-orang kudus itu kemudian dilemparkan ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Semua doa yang sudah memenuhi cawan doa itu akan ditumpahkan ke bumi ini. Dan itu disertai dengan pernyataan terjadilah gempa bumi, suara halilintar dan sebagainya, kedahsyatan alam. Maksudnya untuk menjelaskan jawaban doa itu dahsyat, saudara. Ya, kalau Tuhan bekerja itu dahsyat, ya, luar biasa. Jadi setiap doa kita itu tidak akan pernah sia-sia karena itu ditampung di hadirat Tuhan. Nah, penuhilah cawan doamu. Ya, itu sebabnya Tuhan mengajarkan jangan jemu untuk berdoa. Sayang kalau jemu berdoa, padahal cawan doa kita itu baru terisi 1/4-nya. Saudara sudah berhenti berdoa. Kapan mendapat jawaban doa? Karena untuk mendapat jawaban doa itu harus penuh terlebih dahulu. Ya, harus penuh terlebih dahulu. Nah, perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-4, ada satu pernyataan dari Alkitab, satu peristiwa di mana seorang yang bernama Cornelius itu sedang berdoa dan mendapatkan kunjungan dari malaikat yang membawa berita kepada Cornelius. Dikatakan seperti ini berita tersebut, ya. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau."
Nah, ini luar biasa saudara, kata telah naik, ya, telah naik. Kalau saudara membaca kisah tentang Cornelius, Cornelius itu tiap hari berdoa kepada Tuhan. Dia memanjatkan doanya. Tapi ini dikatakan telah naik. Itu berarti apakah selama ini doanya belum naik? Tentu sudah naik semua, ya. Tapi kata telah naik di situ, cawan doa yang sudah ditetapkan Allah untuk Cornelius ternyata sudah diisi penuh oleh Cornelius. Dan itu waktunya Tuhan menggenapi doa-doanya. Nah, doa seperti apa yang layak untuk diperhitungkan oleh surga? Doa yang semacam inilah yang nanti akan seperti tetesan untuk mengisi cawan doa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, tentunya doa tidak sembarang doa. Doa yang diperhitungkan oleh Allah adalah doa yang sesuai dengan pengajaran Alkitab sendiri atau pengajaran Tuhan Yesus tentang yang namanya doa. Dan kalau saya melihat pengajaran Tuhan Yesus tentang doa atau pengajaran Alkitab tentang doa, itu berkisar kepada 3 hal. Ya, pertama bagaimana berdoanya, ya, dan yang kedua berbicara tentang siapa yang berdoa, ya, dan yang ketiga adalah apa yang didoakan. Nah, mari kita lihat satu persatu, ya, supaya kita semakin paham dan mengisi cawan doa kita dengan cara yang benar. Nah, pertama adalah bagaimana berdoa. Kalau berdoa itu harusnya bagaimana? Matius pasal 21 ayat 21 sampai 22 menjelaskan kepada kita seperti ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Lalu perhatikan ayat 22. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi jangan sekedar berdoa, jangan asal berdoa. Setiap kali saudara mau berdoa, berdoalah dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8 menegaskan tentang hal itu. Kalau kita meminta kepada Allah, mintalah dengan iman dan jangan bimbang. Percayalah. Sebab orang yang bimbang itu seperti gelombang angin, gelombang air yang diombang-ambingkan oleh angin ke sana kemari. Dan kalau kita bimbang, firman Tuhan berkata, janganlah orang yang seperti itu atau orang bimbang itu merasa bahwa dia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang dipanjatkan dalam kebimbangan. Sebab orang yang mendua hati itu tidak tenang hidupnya. Alkitab berkata demikian. Nah, jadi berdoalah dengan iman untuk doa saudara diperhitungkan oleh surga. Kemudian hal yang kedua, ini penting ya. Siapa yang berdoa? Siapa pendoanya? Ini penting ya. Kenapa kok saya katakan demikian? Sebab ada pernyataan dari Alkitab di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16c. Ya, itu berkata begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Nah, yakin tadi adalah prinsip yang pertama. Ya, kebenaran yang pertama. Tapi kebenaran yang kedua adalah doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, baru dikatakan sangat besar kuasanya. Siapa pendoanya itu penting, saudara. Dia haruslah orang benar. Nah, apakah kita orang benar? Tidak ada seorang pun di antara kita bisa mengklaim diri sebagai orang benar. Kita semua penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Tapi, saudara, kita adalah orang yang dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Sebab Yesus adalah juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Ya, ketika saudara dan saya bertobat mengaku semua dosa kita, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roma pasal 5 ayat yang pertama berkata, saudara dan saya dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus itu. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-9-nya, bahwa kita ini dibenarkan oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus. Jadi orang benar itu adalah yang pertama,
orang yang sudah dibenarkan karena iman kepada Yesus. Tapi hal yang kedua adalah orang benar adalah orang yang setelah dibenarkan karena iman dalam Yesus, dia hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah, ini poin yang penting, saudara. Siapa yang berdoa itu akan menjadi doa yang diperhitungkan atau tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Karena itu pertahankan diri sebagai orang yang sudah dibenarkan. Ya, setiap tingkah laku atau perbuatan yang tidak benar atau kondisi yang tidak benar itu bisa menghalangi doa kita. Contohnya, ada 3 hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, kondisi hati yang tidak benar. Kondisi hati yang tidak benar itu yang seperti apa? Yaitu kondisi hati yang penuh dengan sampah-sampah hati. Sampah hati itu apa? Sakit hati, kemarahan, dendam, dan segala sesuatu akar pahit yang tidak pernah diselesaikan. Itu sampah hati. Kalau saudara berdoa dengan kondisi hati yang seperti itu, maka doamu tidak akan pernah didengar. Firman Tuhan berkata seperti ini, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ternyata kalau kita tidak mau mengampuni, tidak mau membereskan kondisi hati kita ini dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang tidak diampuni. Kita bukan orang benar jadinya. Yang kedua adalah motivasi ketika kita berdoa itu motivasinya tidak benar. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi motivasi yang salah bisa mengendala doa kita. Yang ketiga adalah berbicara tentang hubungan dengan orang lain. Khususnya kalau saudara punya pasangan suami atau istri, maka hubunganmu, kondisi hubunganmu dengan pasanganmu itu bisa sangat mempengaruhi kebenaranmu. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 berkata begini, demikian juga kamu hai suami-suami, tentunya ini tidak hanya berbicara untuk para suami, tapi saya sebagai suami saya mau membela suami juga, ya, pada para istri juga, ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, hai istri, hiduplah bijaksana dengan suamimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Kenapa ya kok sampai berbicara begini? Karena kekristenan itu berbicara mengenai hubungan. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua hubungan kita dengan sesama. Itu kekristenan. Kalau saudara dilahirkan baru, saudara berada di dalam hubungan yang baru. Pemulihan hubungan yang baru. Antara diri kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Sebab firman Tuhan berkata begini di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Kalau kita berkata bahwa kita ini mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, maka kita disebut sebagai pendusta. Karena mustahil orang bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sedang dia membenci saudara yang dilihat dengan mata. Karena itu bereskan hubunganmu, ya, bereskan hubunganmu. Nah, hal yang ketiga dari prinsip doa itu adalah apa yang didoakan, ya. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Berkata seperti ini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kalau kita minta, sesuai enggak permintaan kita itu dengan kehendak Tuhan, itu penting.
Lalu bagaimana kita tahu kalau yang kita minta itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Kalau saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka biasanya Roh Kudus akan mengkonfirmasi, ya, apa yang kita minta itu dalam kejujuran kita, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau itu hanya keinginan kita sendiri? Nanti Roh Kudus akan mengkonfirmasinya. Yang kedua, ketika saudara banyak bersekutu dengan firman Tuhan, saudara juga akan tahu kehendak Tuhan. Sehingga saudara tidak akan salah meminta atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mau mengakhiri renungan ini dengan sebuah kesaksian, ya. Di dalam sebuah ibadah, selesai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia memberikan altar call. Ada seorang pemuda datang menanggapi altar call itu. Dia maju ke depan dan di depan dia berseru kepada Pak Pendeta, doakan saya, dosa saya terlalu banyak. Tolong saya Pak Pendeta, doakan saya supaya saya diampuni dosanya. Lalu didoakan, dipimpin untuk terima Yesus dan sebagainya. Selesai itu pemuda ini bertemu dengan Pak Pendeta, istilahnya mau konseling. Dan di konseling itu baru ketahuan bahwa ternyata pemuda ini sudah 8 tahun, ya, 8 tahun meninggalkan keluarganya, ayah dan ibunya, dan kondisinya itu seperti putus hubungan selama ini. Ya, jadi dia seperti tidak menghiraukan lagi orang tuanya, keluarganya, dia hidup sendiri. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi hari itu dia terima Yesus. Lalu pulang dari gereja, dia kemudian merasa perlu untuk memberitahu kepada ayah ibunya tentang kondisinya sekarang. Maka dia tulis surat bahwa dia sudah terima Yesus, sudah jadi anak Tuhan. Ya, terima kasih untuk papa mama, minta ampun untuk semua kesalahan dan dosa yang sudah dilakukan. Dia kirim suratnya. Tidak berapa lama, mamanya membalas suratnya. Dan di dalam surat mamanya itu, mamanya berkata begini, anakku, mama sangat senang sekali mendengar berita yang daripadamu. Sesungguhnya kami sangat kangen dengan engkau. Lalu mamanya bercerita, dia katakan begini, mama sangat yakin hari di mana engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah hari di mana ayahmu terakhir kali mengerang dalam kondisi dia sakit, dia mengerang dan berseru kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan Yesus ampuni anakku, Tuhan Yesus selamatkan anakku yang tersesat itu, Tuhan Yesus ampuni, Tuhan Yesus selamatkan anakku. Tahukah kamu anakku, ayahmu itu tiap hari mengerang untuk engkau. Dia selalu berseru mendoakan engkau sejak engkau pergi dari rumah 8 tahun yang lalu. Sampai di hari dia menutup mata, tidak lupa dia tetap mengerang kepada Tuhan. Dan hari dia menutup mata itulah, mama tahu Tuhan pasti menjawab doa yang dipanjatkan oleh papamu. Bukankah itu tanggal segini, jam ini, ya? Dan ketika pemuda itu membaca apa yang diceritakan oleh mamanya, saat itu dia sadar, betul saat dia sadar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah persis pada saat ayahnya menutup mata oleh karena sakit. Jadi doa ada banyak kuasanya, doa ada banyak mujizat. Kalau Tuhan Yesus berkata jangan bosan berdoa, karena alasan itu. Sayang kalau saudara berhenti berdoa. Penuhi cawan doa yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan menerima penggenapan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba berseru kepadamu Tuhan, dimanapun anak-anak-mu berada, ketika mereka mendengar firman yang sudah disampaikan ini, biarlah kuasa pengurapan-Mu menjadikan firman itu hidup Tuhan di dalam diri mereka. Bukakan pengertian-pengertian yang baru,
berikan semangat yang baru kepada yang letih lesu, dan bahkan buluh yang terkulai pun tidak akan pernah Engkau patahkan, tapi akan Engkau hidupkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, benar mujizat itu nyata. Dan ketika kita berdoa, maka terciptalah ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Penuhi ukuran yang sudah Tuhan tetapkan. Jangan letih lesu, jangan kehilangan semangat. Dan pagi hari ini saya ingin berdoa, kalau ada di antara saudara yang selama ini sudah kehilangan semangat untuk berdoa, rasanya jenuh, seperti tidak ada jawaban apapun, percayalah, Tuhan sangat menghargai setiap doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Nya. Tuhan tidak pernah membuat doa-doamu menjadi sia-sia. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia merawat setiap doa kita, menaruhnya di cawan emas. Sangat dihargai oleh Tuhan. Kan itu sayang kalau engkau berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Saya ingin berdoa bagi saudara sekalian yang sudah kehilangan semangat. Sekarang buka hatimu, ulurkan tanganmu ke layar kaca di depan saudara, dan mari kita berdoa bersama-sama. Katakan di hadapan Tuhan, oh Tuhan, pulihkan semangatku. Aku mau berdoa kembali. Aku mau mengisi cawan doa yang sudah Engkau tetapkan di dalam hidupku. Oh Tuhan, aku mau melihat mujizat-Mu dinyatakan. Aku mau melihat penggenapan atas semua doa-doa. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Karena itu hamba berdoa, Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala keengganan, kejemuan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk beberapa saat kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru, memberikan kesegaran yang baru kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita kedangkan tangan ke atas dan terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera Allah, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.